Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, barusan gimana perjalanannya? Lancar? Sedikit hujan. Oh, hujan ya. Memang lagi musim hujan ya. Iya. Nah, lalu gimana sekarang kesibukannya? Biasa aja, sedang kuliah, menjalani kuliah. Oh, kuliah ya. Oke, nah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda sudah bersedia hadir mengikuti sesi konseling yang pertama kali ini. Dan sebelumnya juga saya sudah menerima intake info yang diisi oleh Anda. Nah, sekarang kalau boleh tahu bisa dijelaskan permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini seperti apa? Permasalahannya itu saya sering merasa cemas ketika akan melaksanakan ujian atau besok akan ada ujian. Itu suka cemas, susah tidur, kepikiran, takut gak bisa atau takut ada pengulangan atau takut ngulang lagi. Baik, jadi masalah yang sedang Anda hadapi ini Anda merasa cemas gitu ya, takut tidak bisa mengerjakan ulangan gitu ya, takut ada remedial mungkin atau takut tidak lulus gitu ya, sehingga ketika Anda akan mengerjakan ulangan Anda selalu cemas gitu. Oke, nah kalau boleh tahu yang dimaksud dengan cemas karena takut tidak bisa itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Takut nggak bisa, Ya. takut soalnya tuh di luar ekspektasi saya, takut kayak saya ngapalin ini yang datang malah yang muncul malah ini tuh. Oke, jadi rasa cemas itu tentunya tuh kayak Anda itu kepikiran takut apa yang Anda siapkan tidak sesuai dengan apa yang dikasih oleh dosen gitu ya soalnya gitu, sehingga membuat Anda merasa cemas. Nah, lalu ketika Anda merasa cemas nih, apa yang terjadi pada diri Anda? Susah tidur, gemeter, terus lemas. Oke, jadi ketika Anda cemas, Anda sering susah tidur, kemudian badan gemetar gitu ya, tangan gemetar, dingin, kemudian lemas juga. Oke, nah jika ini Anda kan sedang melakukan konseling, nah lalu apa tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini? Supaya saya bisa lebih menjalaninya lebih tenang, gak cemas lagi, gak takut lagi. Oke, jadi tujuan Anda mengikuti ini untuk menghilangkan rasa cemas gitu ya, supaya bisa lebih tenang lagi ketika menghadapi ujian gitu ya. Nah, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi bagaimana apa ya rasa tenang itu gimana, apa yang disebut dengan rasa tenang itu menurut Anda? Seperti apa? Seperti kayak kalau misalnya besok ada ujian ya udah tinggal ngapalin, terus gak ada rasa cemas, tidur tinggal tidur gitu aja. Oke, jadi yang dimaksud dengan rasa tenang itu menurut Anda itu ketika Anda mendapatkan informasi mengenai ujian, Anda tidak takut lagi, tidak cemas lagi gitu ya. Anda bisa menghafalnya dengan lancar, kemudian Anda juga bisa tidur secara nyenyak gitu ya. Oke. Nah, jika diskalakan nih dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Anda sangat merasa tidak baik-baik saja, dan 10 itu Anda sangat merasa baik-baik saja, ada di skala berapa sekarang? 4. Boleh dijelaskan kenapa ada di skala 4? Gimana? Gimana di skala 4 itu? Kondisi Anda itu bagaimana? Cemas, cuma tidak cemas-cemas banget. Oke, jadi di skala 4 itu Anda merasa cemas tapi tidak yang terlalu berlebihan gitu ya, masih di batas wajar gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu kapan terakhir kali munculnya peristiwa atau rasa cemas itu muncul? Kapan terakhir kali? Kemarin pas waktu mau ujian UAS. Kalau boleh tahu beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu? Seminggu ke belakang. Seminggu ke belakang. Oke, sekarang saya ingin Anda buat posisi Anda nyaman. Oke. Nah, kalau boleh tahu bagaimana nih peristiwanya? Bisa dijelaskan, ceritakan? Waktu pertamanya tuh muncul jadwalnya muncul, terus hari Senin itu
ada matkul, 2 matkul berdampingan, maksudnya berdampingan tuh jadwalnya gak ada jeda, jadi langsung. Terus ada 1 matkul yang dosennya agak ya gitu, terus mata kuliahnya juga emang susah banget, jadi merasa panik sendiri. Oke. Oh, jadi kejadiannya itu terakhir kali munculnya peristiwa itu 1 minggu yang lalu, yang dimana Anda sedang mau ujian, ada jadwal, keluar jadwal, yang dimana dalam 1 hari itu ada 2 matkul yang jadwalnya itu tidak ada jeda dari matkul pertama ke matkul kedua gitu ya. Kemudian di 1 matkul itu juga ada dosen yang mungkin kurang Anda sukai gitu ya, sehingga membuat Anda itu takut ketika ketika tidak ada waktu buat menghafal terlebih dahulu gitu ya. Oke. Nah, sekarang boleh buat posisi nyaman, lalu dalam hitungan 3 saya ingin Anda tutup mata dan kembali lagi ke peristiwa pertama kali munculnya peristiwa ini. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan ke 1 minggu ke belakang, yang dimana Anda merasa cemas karena ada jadwal ujian yang keluar, yang dimana di sana ada 2 matkul yang tidak ada jeda ketika ujiannya gitu, dan dalam 1 matkul juga di sana ada 1 dosen yang kurang Anda sukai, yang agak tegas gitu, sehingga membuat Anda cemas dan takut ketika tidak menghafal terlebih dahulu mata kuliah itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa yang Anda rasakan ketika berada di sana? Takut, cemas, terus gemeter, gelisah. Oke. Jadi yang Anda rasakan itu ada rasa takut, cemas, kemudian gelisah juga gitu ya, karena takut tidak bisa mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian itu. Oke. Nah, jika rasa cemas atau rasa takut itu difokuskan pada bagian tubuh Anda, ada di mana? Ada di sini. Oke. Nah, kalau boleh tahu berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk Berbentuk. Kalau boleh tahu bentuknya seperti apa? lingkaran. Lingkaran. Berwarna atau tidak? Berwarna Berwarna apa? putih. Putih. Besar atau kecil? Besar. Besar. Oke. Sekarang saya ingin Anda rasakan sensasi rasa takut atau rasa cemas itu di bagian tubuh Anda. Dan sekarang saya ingin Anda masuk ke sebuah lingkaran yang besar yang berwarna putih itu, dan bawa diri Anda yang sekarang saat ini ke masa lalu peristiwa munculnya rasa cemas atau rasa takut itu di masa lalu. Entah itu Anda waktu saat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau bahkan 8 tahun. Saya ingin Anda bayangkan Anda sudah berada di peristiwa tersebut. Dalam hitungan 3 Anda kembali ke peristiwa terakhir kali munculnya rasa cemas dan takut itu. 1, 2, dan 3. Oke. Apakah sudah ada? Sudah. Sudah. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa yang terjadi di sana? Saya cemas karena disuruh belajar sama mama, karena besoknya ada ujian bahasa Inggris. Oke, Anda merasa cemas ketika disuruh belajar bahasa Inggris oleh mama. Nah, kalau boleh tahu siang atau malam? Malam. Malam. Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Bersama orang lain atau sendiri? Bersama orang lain. Oke. Usia berapa tahun kalau boleh tahu? 7 tahun. 7 tahun. Nah, bisa dijelaskan kembali secara spesifik apa yang terjadi atau bagaimana peristiwanya gitu ketika di sana? Jadi waktu itu malam hari besoknya ada ujian matkul bahasa Inggris. Terus aku gak bisa bahasa Inggris, tapi dipaksa mama untuk belajar, supaya terus-terusan dipaksa untuk belajar, tapi saya udah males dan udah gak mau, dan akhirnya di sana ada pertengkaran sedikit antara ibu dan anak. Oke.
Nah, jadi di malam hari, di dalam ruangan di malam hari dan bersama orang lain atau bersama mama usia 7 tahun, Anda merasa cemas ketika besoknya mau ada ujian ulangan di sekolah, ulangan bahasa Inggris di sekolah, dan malamnya Anda dipaksa sama mama untuk terus belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi karena Anda merasa tidak bisa dan gak mau gitu, malas, sehingga di sana ada perdebatan antara Anda dan mama Anda atau dengan orang tua Anda. Oke. Nah, lalu apa yang Anda rasakan di sana nih? Apa yang Anda rasakan ketika berada di sana? Sedih, cemas. Sedih. Kenapa Anda merasa sedih dan cemas? Bisa dijelaskan? Sedih karena dipaksa oleh mama, dan cemas ya besok ada ujian bahasa Inggris. Oke, jadi yang Anda rasakan itu cemas dan sedih, yang dimana cemas itu karena besok ada ujian bahasa Inggris di sekolah, dan sedihnya itu karena Anda terus-terusan dipaksa untuk belajar bahasa Inggris oleh mama. Oke, nah sekarang saya ingin Anda hadirkan mama di ruangan ini. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke, dalam hitungan 3 mama Anda ada di ruangan ini hadir. 1, 2, dan 3. Oke. Bila di sini di depan Anda sudah ada mama Anda, nah coba apa yang ingin Anda sampaikan kepada mama Anda? Silakan. Ma, kalau misalnya anaknya gak bisa dalam satu bidang tuh jangan dipaksa harus bisa, karena kan semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, mama barusan bilang menyampaikan bahwa ketika anaknya belum mahir dalam satu bidang, jangan terus-terusan dipaksa, karena setiap orang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing yang ada dalam diri mereka gitu, termasuk dalam diri Bila. Di Bila ada kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Bila. Oke, lalu apa yang ingin mama tanggapi? Bila, silahkan. Mama tuh bukan maksud memaksa kamu buat bisa, tapi ini juga buat kebaikan kamu ke depannya, biar kamu meskipun gak pinter bahasa Inggris tapi kamu tahu bahasa Inggris. Oke, Bila barusan mama menyampaikan bahwa mama itu sebenarnya ingin yang terbaik buat Bila gitu ya, yang dimana di sana mama berpikiran buat masa depan Bila, karena bukan hanya mama ingin Bila cuma tahu bahasa Inggris gitu, tidak harus mahir dalam bidang bahasa Inggris, tetapi mama ingin Bila tahu bahasa Inggris itu. Oke, lalu apa yang ingin Bila tanggapi lagi kepada mama? Silahkan sampaikan. Iya, Bila juga mau mengerti, cuma mama jangan terlalu maksain kalau anaknya harus bisa bahasa Inggris. Oke, mama barusan bilang menyampaikan bahwa Bila juga mengerti gitu apa yang dimaksud oleh mama gitu. Nah, tapi Bila harap jangan sampai anaknya dipaksa buat terus belajar bahasa Inggris. Nah, lalu sekarang apa yang ingin mama sampaikan kepada Bila? Silakan. Iya, mama mengerti, mama bersalah telah memaksa Bila. Mama mau minta maaf ya sama Bila, maafin mama ya. Oke, Bila, barusan mama menyampaikan bahwa mama mengaku salah, mama juga mengerti apa yang disampaikan oleh Bila, dan mama meminta maaf atas kesalahan di masa lalu kepada Bila. Nah, sekarang apa yang ingin Bila tanggapi lagi kepada mama? Ya Ma, Bila maafin Bila juga ya Ma. Oke, mama barusan Bila menyampaikan bahwa Bila sudah memaafkan mama, dan Bila juga menyampaikan permintaan maaf atas perdebatan yang dulu terjadi dengan mama. Apakah ada yang ditanggapi lagi oleh mama? Tidak? Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya ingin Anda izinkan mama Anda
Bersedia. Oke, dalam hitungan 3 mama Anda keluar dari ruangan ini. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, setelah barusan Anda berbicara atau ngobrol dengan mama Anda tentang peristiwa yang dulu, apa yang Anda rasakan? Lebih tenang, tidak ada unek-unek lagi. Oke, jadi Anda merasa lebih tenang lagi gitu ya, karena semuanya sudah tersampaikan barusan. Anda sudah mengetahui apa alasannya kenapa mama seperti itu di masa lalu. Anda sekarang sudah mengetahui dan sudah memahami gitu ya. Oke, nah sekarang saya ingin Anda datangkan kembali bagian dari diri Anda yang lebih positif lagi atau yang lebih baik lagi. Apakah ada? Ada. Oke. Nah, saya ingin Anda menghadirkan bagian dewasa yang ada dalam diri Anda yang bisa mengayomi. Kalau boleh tahu siapa namanya? Sabar. Si Sabar. Oke, dalam hitungan 3 si Sabar itu hadir di ruangan ini. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke, dalam hitungan 3 Sabar ada di ruangan ini. 1, 2, dan 3. Oke. Selamat datang Sabar. Terima kasih Anda sudah hadir di ruangan ini. Dan kamu adalah bagian yang positif, yang dewasa, yang bisa mengayomi, yang ada dalam diri Bila. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa peran dan fungsi Sabar dalam diri Bila? Sabar sudah mampu bertahan sampai sekarang, mampu untuk menjalani cemas-cemas ketika mau ujian, sudah sabar menghadapi semuanya. Oke. Nah, jadi peran dan fungsi Sabar itu sabar ketika Bila mau menghadapi ujian, sabar ketika Bila sedang merasa cemas gitu dalam menghadapi kehidupan sampai sekarang gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa yang ingin si Sabar sampaikan kepada si Bila si kecil di masa lalu? Silahkan, apa yang ingin Anda sampaikan? Terima kasih sudah mampu bertahan sampai sejauh ini, sudah berada di titik yang sekarang. Oke. Si Sabar menyampaikan kepada si Bila bahwa si Bila kecil bahwa terima kasih sudah bertahan, sudah sabar sampai saat ini, sampai sejauh ini, sampai sekarang berada di titik ini. Terima kasih kepada si Bila si kecil. Dan sekarang saya ingin Anda datangkan kembali bagian dari dalam diri Anda yang lebih berdaya. Apakah ada? Ada. Kalau boleh tahu siapa jika dikasih nama? Bahagia. Si Bahagia. Oke, dalam hitungan 3 saya ingin Bahagia itu hadir di dalam ruangan ini. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, dalam hitungan 3 Bahagia ada di ruangan ini. 1, 2, dan 3. Oke, selamat datang Bahagia. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Dan kamu adalah bagian positif yang ada dalam diri Bila. Nah, kalau boleh tahu apa peran dan fungsi si Bahagia dalam diri Bila? Bahagia ketika sudah mencapai sesuatu, kayak kamu sudah beres ujian tuh bahagia, ada menyelesaikan masalah atau menyelesaikan sesuatu, kita jadi bahagia gitu. Oke, jadi peran dan fungsi Bahagia dalam diri Bila itu ketika Bila sudah menyelesaikan suatu permasalahan, Bahagia itu muncul gitu ya dalam diri Bila gitu, sehingga membuat Bila lebih tenang lagi, lebih bahagia lagi ketika sudah beres suatu permasalahan gitu, termasuk ujian. Oke. Nah, sekarang apa yang ingin si Bahagia sampaikan kepada si Bila si kecil? Silahkan sampaikan. Terima kasih terima kasih Bila, karena sudah merasakan bahagia selama ini dan sudah membuat Bila happy, bahagia selalu. Oke. Nah, si Bahagia
barusan Anda menyampaikan ke Mila yang kecil bahwa terima kasih karena karena si Mila si kecil sudah sabar, sudah bahagia sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, sehingga sekarang Mila sudah tumbuh jadi yang lebih dewasa lagi, lebih bahagia lagi, dan semoga kedepannya Mila selalu bahagia. Oke. Nah sekarang saya ingin Anda bayangkan semuanya bersatu, si bahagia dan si sabar itu bersatu dan masuk ke dalam tubuh Anda, sehingga sekarang Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih positif lagi, dan menjadi pribadi yang utuh. Oke. Nah sekarang saya ingin Anda bayangkan lagi ke peristiwa terakhir kali munculnya rasa cemas itu. Dalam hitungan 3 Anda kembali ke masa itu. 1, 2, dan 3. Oke. Apakah Anda sudah berada di sana? Oke. Nah kalau boleh tahu bagaimana perasaannya ketika Anda sekarang udah berada di sana? Lebih tenang, lebih tidak cemas lagi. Oke. Jadi ketika berada di sana sekarang Anda sudah lebih tenang, lebih tidak cemas lagi gitu ya, karena Anda sudah mengetahui akar permasalahan di masa lalu itu seperti apa gitu ya, sehingga Anda tadi sudah saling memaafkan satu sama lain. Anda sudah bisa, dalam diri Anda juga sudah ada si sabar dan si bahagia yang senantiasa mendampingi diri Anda sampai sekarang. Oke. Nah dalam hitungan 3 saya ingin Anda buka mata dan Anda sadar bahwa Anda berada di ruangan ini bersama saya. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, mulai buat posisi Anda relax. Oke. Bagaimana nih perasaannya ketika barusan sudah melakukan sesi konseling yang pertama? Apa yang Anda dapatkan? Saya seperti sudah merasa lebih tenang, tidak terlalu cemas lagi, jadi udah merasakan relax. Oke, jadi Anda sudah merasa tenang gitu ya, sudah relax, tidak cemas, karena Anda sudah mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat Anda merasa seperti itu gitu, dan sekarang Anda sudah bisa lebih relax lagi, lebih tenang lagi gitu ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke. Nah, jika dalam 3 hari atau 1 minggu ke depan untuk supaya perubahan Anda tetap ada gitu ya, apa yang akan Anda lakukan sebelum sesi 2 dimulai gitu? Mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi dan lebih banyak membaca buku lagi. Oke, jadi dalam 1 minggu atau 3 hari ke depan Anda akan lebih banyak baca buku dan akan lebih belajar banyak gitu ya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, jika tidak ada, mungkin sesi konseling yang pertama kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk sesi selanjutnya yang nanti kita jadwalkan lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.